Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Semoga anak-anakku yang di rumah dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur unsur-unsur cerita pendek. Kita akan belajar tentang struktur unsur-unsur cerita pendek. Perhatikan, kita akan belajar. Untuk unsur-unsur cerita pendek terdapat 4 unsur. Yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan, penggambaran, yaitu penggambaran karakter dan arah menuju komplikasi. Sekali lagi, orientasi adalah pengenalan dan penggambaran. Penggambaran apa? Penggambaran, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Apa itu rangkaian peristiwa? Yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Jadi peristiwa yang tak terduga ini adalah step by step, adalah rangkaian peristiwa. Kemudian yang ketiga ada yang namanya komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi yaitu konflik, gejolak, permasalahan yang timbul dalam suatu cerita. Yang kelima, yang keempat adalah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi yaitu solusi atau pemecahan masalah. Bagaimana konflik komplikasi ini terjadi, kemudian diresolusi, diselesaikan, solusinya bagaimana untuk penyelesaian konflik yang terjadi dalam sebuah cerita. Paham semuanya? Ada 4 rangkaian peristiwa ini, rangkaian struktur dalam membuat cerita pendek. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membacakan sebuah cerita pendek. Perhatikan ya. Ceritanya dengan judul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya. Usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca. Semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Ia bersandar di pohon dan jatuh tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapa engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu amat bingung. Dari mana suara itu berasal? Ia mencoba melihat sekeliling. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari, ujar suara itu lagi. Seketika Mogu menengok, alangkah terkejutnya ia. Pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu, ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini, jawab Mogu takut-takut. Nah, apakah kau tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kau bisa menyebutkan kegunaan bagimu? Tanya pohon itu. Oh, ya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku menjadi tahu banyak hal.
Aku tak mudah dibodohi dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku amat sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota akan membutuhkan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tetapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan betul-betul haus akan pengetahuan yang dapat menemuiku. Kau telah lolos dari persyaratan itu. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kau? Tanya si pohon itu. Mendengar hal itu, mauku sangat girang. Sejak hari itu, mauku belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mauku tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari, pohon itu berkata, "Mauku, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kau miliki untuk membantumu. Jika ada kesulitan, kau boleh datang padaku." Mauku pun mengembara ke desa-desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang, memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya, Mauku tiba di ibu kota. Di sana ia mengikuti ujian negara. Mauku berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja amat kagum akan kepintarannya Mauku. Namun, ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda ini tidak senang Mauku mendapat perhatian lebih dari raja. Maka ia mencari siasat supaya Mauku tampak bodoh di hadapan raja. "Tuan Mauku, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya. Sekarang juga di hadapan Baginda," kata pejabat Monda. "Silakan Tuan Monda, hamba mendengarkan," jawab Mauku. "Berapakah ukuran tinggi tubuhmu?" Tanya pejabat Monda. "Kalau hamba tak salah, tinggi badanku sama panjang dengan ujung jari Anda yang kiri sampai ujung jari Anda yang kanan bila dilintangkan," jawab Mauku tersenyum. Pejabat Monda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh seseorang mengukurnya. Ternyata jawaban Mauku benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Monda sangat kesal, tetapi ia belum menyerah. "Tuan Mauku, buatlah api tanpa menggunakan pemantik api." Dengan tenang Mauku mengeluarkan kaca cembung. Lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantulkan ke sinar matahari. Tak lama kemudian, daun kering itu pun terbakar api. Raja semakin kagum. Sementara itu, Tuan Monda semakin kesal. "Luar biasa. Baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Aku pernah mendengar tentang pohon pengetahuan. Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana," ujar raja. Mauku ragu. Setelah berpikir sejenak, "Hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarang orang boleh menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda, tapi kita pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda tak akan memberitahukannya pada siapapun," ujar Mauku serius. Raja menyanggupi. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah mereka di tujuan. "Salam Baginda, ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba?" sapa pohon dengan tenang. "Aku ingin menjadi muridmu Raja. Aku ingin menjadi raja yang paling bijaksana," kata raja kepada pohon pengetahuan. "Anda sudah cukup bijaksana. Dengarkanlah suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Janganlah mudah berprasangka. Selebihnya, muridku akan membantumu. Waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali pertemuan kita begitu singkat," ujar pohon pengetahuan seolah tahu ajalnya sudah dekat.
Tiba-tiba Monda menyeruak bersama sejumlah pasukan. "Kau harus ajarkan aku," teriaknya pada pohon pengetahuan. "Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih." Jawaban pohon itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha menghalanginya, tetapi mereka kewalahan. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas, tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana. Bertahun-tahun kemudian, raja mengangkat Mogu menjadi raja baru. Inilah cerita tentang pohon pengetahuan dan juga anak rajin. Oke, paham ya? Sudah jelas kan? Oke, kalau sudah jelas, tugas kalian adalah yang pertama, tentukan orientasi dari cerita anak rajin dan pohon pengetahuan itu. Yang kedua, bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi? Jadi urutan peristiwanya bagaimana? Urutan dari awal, tengah, sampai akhirnya bagaimana dirangkai. Kemudian komplikasi. Konflik yang timbul itu apa saja? Konflik yang timbul dalam cerita itu apa saja ditulis. Kemudian diresolusi. Bagaimana penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Paham? Oke. Insya Allah paham semuanya ya. Jadi kita disuruh membuat orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan juga resolusi. Oke, selamat mengerjakan. Untuk 1 jam ke depan, untuk tetap konsentrasi, tidak boleh saling contek-mencontek walaupun di rumah, tidak boleh jabrinan dengan teman, harus mengerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan daya tangkap pendengaran, karena ini merupakan salah satu dari keberhasilan mendengar kalian bagaimana. Jelas ya? Silakan mengerjakan untuk waktu 1 jam ke depan. Pak Guru tunggu.